Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Perkembangan Hewan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang gametogenesis 2, di mana saya Alfa Jadalnana sebagai moderator dan Mia Deprisa sebagai penanggap. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian oogenesis. Oogenesis adalah suatu proses pembentukan ovum atau gamet perempuan dari sel benih yang belum matang atau immature gram cell di dalam ovarium. Oogenesis juga merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonia. Kemudian materi selanjutnya tahapan gametogenesis. Yang pertama ada fase penggandaan. Pada fase penggandaan ini, ketika masa perkembangan janin, beberapa sel yang ada di dalam sel telur perempuan berukuran lebih besar ketimbang yang lain. Kemudian fase pertumbuhan, yaitu fase yang paling lama. Pada tahap ini, sel induk telur berkembang menjadi sel telur yang lebih besar atau disebut dengan oosit primer. Kemudian yang ketiga, fase pematangan. Pada fase pematangan ini adalah fase yang terakhir adalah maturation fase atau fase pematangan, yaitu ketika meiosis 1 sudah terpenuhi. Saat berada dalam fase tahap ini, dua sel haploid terbentuk dalam folikel, namun ukurannya berbeda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mia. Kepada Mia dipersilakan. Selanjutnya yaitu perkembangan oogenesis. Yang pertama, sel-sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial mula-mula terlihat di dalam ektoderm embrional dari Succus vitellinus dan mengadakan migrasi ke epitelium germinativum kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri atau dalam kandungan. Yang kedua yaitu folikel primordial. Folikel primordial mengadakan migrasi ke stroma korteks ovarium dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah. Sejumlah folikel primordial berupaya berkembang selama kehidupan intrauteri dan selama masa kanak-kanak, tetapi tidak satupun mencapai pemasakan. Yang ketiga yaitu oosit primer inti atau nukleus. Oosit primer mengandung 23 pasang kromosom. Satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin dan disebut dengan kromosom XX. Yang keempat yaitu pembelahan meiosis pertama. Meiosis terjadi di dalam ovarium ketika folikel degraf mengalami pemasakan dan selesai sebelum terjadi ovolusi. Inti oosit satu ovum membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk dua sel yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Yang kelima yaitu oosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua biasanya terjadi hanya apabila kepada spermatozoa menembus zona pelusida oosit. Oosit sekunder membelah membentuk oosit yang akan berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar lagi, sehingga terbentuk 3 badan polar dan satu ovum masak, semua mengandung bahan genetik yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengaturan oogenesis. Seperti halnya spermatogenesis, pengaturan hormonal oogenesis berlangsung karena adanya interaksi antara hipotalamus, pituitari, dan ovarium. Beberapa hormon yang berperan dalam proses pembentukan oogenesis diantaranya adalah gonadotropin releasing hormone, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Saat usia reproduksi matang terjadi siklus menstruasi oleh adanya aktivitas aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Organ hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang berperan dalam stimulus hipofisis untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. Baik hormon FSH dan LH akan menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga memicu disekresikannya hormon estrogen serta progesteron. Selanjutnya yaitu siklus estrus. Estrus adalah fase yang terpenting dalam siklus berahi karena di dalam fase ini hewan betina memperlihatkan gejala yang khusus untuk tiap-tiap jenis hewan, dan dalam fase ini pula hewan betina mau menerima pejantan untuk kopulasi. Ciri khas dari estrus adalah terjadinya kopulasi. Pada fase estrus terjadi evolusi dan pada fase ini juga terjadi puncak birahi
pada hewan betina dan siap menerima hewan jantan untuk kopulasi selain fase estrus. Hewan betina tidak mau melayani hewan jantan untuk kopulasi. Hanya itu, sekian, terima kasih.